Kan di next. Nah, ini ada kesalahan teknis yang sebelum di back. Lanjut, jadi saya menampilkan sebuah gambar di mana kita tidak memungkinkan kalau anak belajar di rumah sedangkan orang tuanya memarahinya. Gambar selanjutnya adalah menampilkan ketika seorang anak justru malah dimarahin juga di sekolahnya. Kalau tidak ada sinergi antara orang tua dan guru, tentunya anak bakal kebingungan. Di manakah saya harus belajar? Kalau di sekolah dimarahi, terus di rumah juga dimarahi, maka bakal tambah kebingungan. Tolong dilanjutkan gambarnya, host. Dilanjut lagi gambarnya, dilanjut. Saya sebetulnya hanya 6 slide. Ini adalah potret kurang lebih sekitar 59 tahun ke belakang atau hampir 60 tahun ke belakang. Kita bisa melihat di gambar nomor di samping kiri di 1961, seorang orang tua mengatakan, what the mind of this mark? Dalam artian, apa arti dari tanda ini? Ketika seorang anak memiliki rapot kurang bagus, orang tuanya bertanya kepada anaknya. Tapi zaman sekarang, kononin di tahun 2020, justru malah orang tua yang bertanya kepada gurunya. Apa maksud dari semua ini? Seakan-akan anaknya lah yang tidak bersalah. Padahal kalau kita melihat kualitas pendidikan, tentunya harus ada sinergi. Dilanjut. Maka di sini saya ingin menyampaikan hal yang sangat bagus adalah ketika seorang guru bertanya kepada siswanya, apa alasannya kamu ingin menjadi guru? Yang pertama, karena guru mendidik kita menjadi orang berguna. Karena guru mengajar kita hingga pandai. Karena guru mendisiplinkan kita. Karena ada alasan klasik juga sih. Karena bapak dan ibu guru saya adalah guru. Tidak apa-apa. Akan tetapi ini adalah bagian dari pentingnya seorang guru. Next. Bahkan ada yang lebih ironis ketika kita melihat gambar berikut ini. Saya dulu sekolah SD itu sekitar tahun 91-an. Ketika seorang anak dimarahi gurunya, kita merasa bersalah. Oh, ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Guru tidak suka. Dan kita itu merasa berpikir, bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan lagi. Tapi kan sekarang, di zaman sekarang nih, guru nyubit sedikit aja. Saya minta maaf nih memberikan sebuah gambar ada bidang profesinya ya. Orang tuanya malah diajak ke sekolah dan bahkan membawa penegak hukum katakanlah. Apakah seperti ini yang dinamakan sinergi? Tolong di next. Jawabannya adalah tentunya bukan. Terus seperti apa sih sinergi yang senyatanya? Di next. Sinergi yang nyata sebetulnya mulai dari beberapa bulan ke belakang, tepatnya adalah ketika adanya pandemi corona. Saya memisahkan dua hal. Pertama, pandemi corona, yang kedua adalah sinergi. Di dalam pandemi corona, wajib adanya sinergi antara orang tua dan guru ataupun sekolah. Karena faktanya banyak sekali orang tua yang merasa kewalahan, banyak orang tua yang mengatakan dalam tanda kutip ya, adalah tidak mampu membimbing anaknya untuk belajar. Karena katanya terlalu banyak main HP dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah hanya ketika COVID-19 saja? Tentunya tidak. Karena aslinya belajar itu adalah long life education, atau dalam bahasa ataupun dalam orang yang beragama Islam adalah minal mahdi ilal lahdi. Disinilah kesempatan emas tentunya bagi orang tua atau bagi calon orang tua untuk menjadi guru sejati. Dan di dalam forum ini juga tentunya pilihan menjadi guru adalah pilihan mutlak meskipun nyatanya suatu ketika tidak menjadi guru. Yang ketiga, maka jangan pernah menyepelekan profesi seorang guru. Dulu ada suatu entah lagu, entah puisi ataupun lain sebagainya yang pasti mengatakan guru itu adalah pahlawan tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Yang keempat, sudah barang tentu menjadi guru adalah cita-cita mulia.
seperti sebuah lirik lagu yang dibuatkan oleh Iwan Fals dengan judul lagu Umar Bakri. Yang selanjutnya adalah sinergi. Bersinergi tentunya tidak cukup hanya orang tua dan sekolah. Akan tetapi ada satu hal lagi, yaitu masyarakat ataupun lingkungan. Mungkin juga bisa tempat bermain, kelompok bermain, yang senang geng motor, misalkan geng motor, organisasi, homeschooling, atau bahkan tempat ibadah. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan sebuah gambar. Minta tolong di next. Yang pertama, lingkungan pertama yang warna merah adalah keluarga, tentunya adalah orang tua. Yang warna hijau sekolah, yang warna kuning adalah sekolah, yang warna hijau adalah lingkungan ataupun masyarakat. Sebetulnya gambar ini sudah saya buatkan dalam sebuah naskah kuliah saya. Yang pasti orang tua harus bisa memberikan yang terbaik untuk kepada anak, sekolah juga harus, karena yang sangat besar ruang lingkupnya adalah masyarakat. Slide kedua terakhir, tolong di next. Maka tujuannya adalah generasi yang berkarakter. Kita bisa melihat di gambar yang pertama, generasi tentunya yang saya lingkari warna kuning ya, seorang anak kecil, bukan bapak yang mengantarnya. Yang pertama adalah keluarga yang harus benar bersinergi, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sekolah. Ini tidak terkecuali ya, baik sekolah formal, informal maupun sekolah yang non formal. Selanjutnya, di antara tiga hal ini, di next, keluarga bisa mempengaruhi lingkungan, lingkungan juga bisa mempengaruhi sekolah, sekolah juga bisa mempengaruhi lingkungan, dan pada akhirnya lingkungan juga bisa mempengaruhi keluarga. Di antara tiga hal ini yang lebih besar adalah yang warna kuning, tentunya adalah keluarga. Tolong di next. Keluarga bisa mempengaruhi sosial, sosial bisa mempengaruhi perilaku, perilaku zaman dulu dikatakan budi pekerti, atau dalam orang yang beragama Islam dikatakan akhlak, meskipun ada dua hal ya, akhlak, dan di zaman sekarang disebut dengan istilah karakter. Tolong di next lagi. Di next lagi. Di back. Goalnya adalah menjadi generasi muda ataupun menjadi anak yang berkarakter. Tentunya kita tidak mengharapkan gambar yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya perlihatkan barusan ya. Dalam artian kita tidak mengharapkan generasi yang seperti ini ya. Kuncinya adalah sebelum saya menyampaikan slide terakhir, harus berani mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Sekolah bukan sebatas PAUD, SD atau UMI, termasuk juga perguruan tinggi. Slide kedua terakhir, maka kita harus menghilangkan beberapa paradigma, ada 5 paradigma. Yang pertama, menitik beratkan kepada kecakapan akademik dan pengetahuan. Itu bagus, tapi bukan satu-satunya yang harus kita titik beratkan. Yang kedua, hubungan sekolah terkontrol, akan tetapi komunikasi hanya satu arah. Dalam artian, di zaman sekarang masih orang tua bersikap pasif ya. Sekolah memberikan informasi tanpa ada timbal balik. Birokrasi ataupun impersonal yang terjadi dalam artian masih komunikasi yang satu arah. Yang keempat, saling melindungi diri atau dalam artian bertahan. Ya bertahan dengan ketidakwajarannya. Yang kelima adalah hierarkis, tidak semua orang dipandang penting. Terlebih lagi di zaman seperti ini. Yang kesimpulannya adalah sekolah, guru, dan orang tua, masyarakat harus memiliki visi dan misi pendidikan yang sama, yaitu tujuan adalah mendidik. Karena mencerdaskan tentunya sangat gampang sekali, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Seto. Yang kedua, orang tua menyampaikan kepribadian anak yang unik, minat dan bakatnya kepada guru dalam artian sekolah ya. Selanjutnya, guru harus paham apa yang harus dilakukan. Tentunya tadi sudah disampaikan juga, tidak harus memaksakan seekor ikan untuk belajar terbang, ataupun seorang dokter membuatkan resep yang sama dengan penyakit yang berbeda. Yang ketiga, adanya konseling. Ini tidak kalah penting antara guru dan orang tua, atau bahkan sesama orang tua, tentang termasuk kemajuannya, termasuk dengan
permasalahannya ataupun hambatannya, dan juga tukar cerita dan memberi masukan tentunya yang positif. Yang keempat, berkomunikasi, yaitu adanya aspirasi dan motivasi. Kegiatan anak harus diketahui oleh orang tua, temannya siapa, dia pergi kemana, dia sedang apa, karena orang tua harus mengantarkan anaknya kepada apa yang mereka sukai, tentunya hal yang positif. Yang kelima, adanya refreshing, orang tua, guru, anak, misalkan adanya persami, outbound, karya wisata, dan lain sebagainya. Yang keenam, parenting oleh sekolah, yaitu menambahkan pengetahuan orang tua dan mampu mendidik anaknya supaya yang berkarakter. Tentunya yang ketujuh aslinya ada, yaitu insya Allah yang dimaksud dengan mendidik anak yang berkarakter bakal tercapai. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.